Salam, salam, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat Kristen yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang 32 ayat 1 sampai yang ke-6. Pada hari ini kita akan merenungkan dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 6. Demikian yang akan saya bacakan firman Tuhan ini. Peringkupnya adalah Mazmur 32 ayat 1 sampai 6. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan serta melakukannya. Dan berbahagialah orang yang diberkati Tuhan pada hari ini untuk merenungkan Injil Kerajaan Allah. Daud, kita tahu, adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja bangsa Israel setelah Saul. Daud adalah keinginan Tuhan, sebab diingini oleh bangsa Israel seorang raja. Maka Daudlah raja yang diurapi Tuhan. Ketika Nabi Samuel melihat perintah Tuhan, maka Daudlah diurapi oleh Nabi Samuel untuk memimpin bangsa Israel. Kita tahu raja terdahulu Saul tidak berkenan Tuhan kepada dia, sebab seringkali pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Saul, dan perintah Tuhan selalu suka diabaikan. Sebab itu Tuhan memilih Daud. Nah, pada hari ini kita dapat merenungkan bagaimana Daud bercerita, untuk kita dapat renungkan bahwa dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan dan jiwanya tidak penipu. Adalah kebahagiaan kita jika kita merasakan dan dapat pengampunan dari Tuhan pencipta langit, bumi, alam semesta ini atas segala pelanggaran dan dosa kita. Daud berkata, jika dosa itu masih kita langgar, maka hal-hal berikut ini akan terjadi. Yang pertama dikatakan, ayat 3, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku akan menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi saudara-saudara, upah dosa adalah maut, Alkitab katakan. Tetapi tanda-tanda dosa itu jelas bagi kita, bahwa Tuhan masih penuh sayang dengan kita. Dia menegur kita. Daud mengatakan tangan Tuhan menekan dia, dan sumsumnya badannya gak enak, saudara. Kita tahu bagaimana Daud mengalami hal-hal kesalahan yang sangat fatal dan luar biasa. Ketika dia ada di kerajaannya, dia melihat seorang wanita yang cantik, yaitu Batseba, dan dia tertarik. Dan dia tahu kalau Batseba itu adalah istri dari Uria, seorang panglima perangnya. Dan dia tertarik. Dan kemudian terjadilah perselingkuhan Daud dengan Batseba. Dan itu berlangsung dan berlangsung. Nah, keinginan Daud membuahkan suatu keinginan yang besar, ingin menikahkan Batseba. Dilakukanlah siasat busuk, memerintahkan Uria, suaminya Batseba, untuk maju di medan perang ke depan. Ketika ke medan perang untuk menghadapi musuh, ditariknya pasukan, maka orang ini sendiri, dan hanya berikut beberapa bagian, terbunuhlah pada peristiwa itu. Dan setelah itu tidak tanggung-tanggung, Daud menyatakan dia menikah dengan Batseba. Tetapi Tuhan menekan dia dengan luar biasa. Anak yang pertamanya mengalami sakit dan mati. Akhirnya datanglah seorang nabi, Nathan, yang menceritakan kepada Daud sebagai orang raja, ada orang kaya hendak meminta domba kepada orang miskin dan merampasnya. Daud dengan berdiri dan marah-marah, dengan wibawanya berkata,
ambil orang kaya itu, haruslah dihukum sampai mati. Tetapi Nathan mengingatkannya bahwa yang dilakukannya adalah Daud sendiri yang melakukannya. Teringatlah Daud akan kesalahan itu. Maka Daud mengaku di hadapan Nabi Nathan bahwa telah dia ambil Batseba sebagai istrinya dengan cara kelicikan dan kejahatannya dia di mata Tuhan. Karena dia mengaku ke hadapan Tuhan dan mengaku di hadapan hamba Tuhan, maka dinaikkanlah doa untuk kesalahan Daud ini, dan Daud pun menyesal. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, peristiwa itu akhirnya dengan pengakuan Daud mengakui pengampunan akan dosa dan pelanggarannya, maka Tuhan memberikan anak keturunan, yaitu Salomo. Di Salomo inilah dari Batseba menjadi raja yang berhikmat yang sangat luar biasa. Dan Salomo inilah yang mendirikan bait Allah. Bapak Ibu sekalian, itulah hal-hal jika kita tidak memberikan apa yang kita lakukan satu kesalahan kepada Tuhan dan kita tidak memberitahukannya, Tuhan akan menekan kita, beban kita. Tuhan akan menekan. Berarti Tuhan masih sayang kepada kita jika Tuhan masih menekan. Tetapi kalau Tuhan membiarkan kita dan tidak menghiraukan kita lagi, berarti sudah bahaya kita dalam keadaan kita. Bapak Ibu sekalian, ingatlah peristiwa ketika Musa mengeluarkan bangsa Israel mengelilingi gunung Sinai dan gunung-gunung yang lain selama 40 tahun. Sedangkan Mesir itu ke negeri Kanaan hanya 11 hari kalau kita jalankan. Tetapi karena keluh kesah di hadapan Tuhan, karena keinginan-keinginan yang tidak Tuhan kenankan lagi, yaitu menyembah berhala dan ingin kembali ke Mesir, maka bangsa Israel hanya mengelilingi gunung-gunung selama 40 tahun, tidak sampai masuk ke perjanjian. Pada akhirnya juga hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian, karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan begini, berbagai orang yang diampuni dosa dan pelanggarannya adalah tidak lain kita mengakui kesalahan kita di depan Tuhan, supaya kita masuk dalam harta kekayaan perjanjian Tuhan kepada kita, berkat-berkat perjanjian Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Dikatakan pada ayat 3 dan 4, selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ayat yang kelima dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan atas pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau akan mengampuni kesalahan dosaku. Berbahagialah orang yang mengaku di hadapan Tuhan segala dosa pelanggarannya. Tidak peduli dosamu merahkah seperti kemeja, akan putih seperti salju, kotorkah seperti kain kusumba, akan putih seperti domba. Tuhan akan memutihkan segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak peduli berapa banyak kau melakukan dosa, jika hari ini kau bertobat dan mengaku di hadapan Dia, Tuhan akan berkenan, karena Dia Tuhan yang belas kasihan, penuh pengampun, pengasih, penyayang, dan pemurah hati. Kita lihat bagaimana seorang wanita yang begitu mempunyai dosa yang sangat besar, dia datang kepada Tuhan, dia mengoleskan dengan minyak narwastu, dia menangis, dia menyeka kakinya dan dengan rambutnya. Bayangkanlah, Tuhan yang Maha Kuasa itu tahu bahwa dia adalah seorang pendosa, dan dia bilang, dosamu itu diampuni dan jangan berbuat lagi. Dan berbahagialah orang yang diampuni dosa dan pelanggarannya. Bapak Ibu sekalian, segala dosa juga ini kita harus lakukan. Dikatakan pada ayat yang ke-6, dikatakan begini, sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melanda. Kita tahu upah dosa adalah maut. Jika kita berdoa, kita mohon pengampunan dosa, maka Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Dan Tuhan tahu bahwa kita ini hanya dari debu dan tanah. Dan Tuhan tahu kita di dalam situasi di dunia ini yang jelas milik si jahat. Tetapi puji syukur atas Tuhan Yesus telah mengalahkan dia di atas bukit Golgota, di atas kayu salib. Sebab itu dosa kita telah ditebus oleh darah yang kudus di bukit Golgota. Pada hari ini, biarlah kita mengaku atas dosa dan pelanggaran kita, dan kita membawa hal-hal tersebut kepada Tuhan. Maka kita setia, dan karena Tuhan setia dan adil, maka Dia akan berkenan akan mengampuni dosa kita.
Mari Bapak Ibu sekalian, demikian renungan singkat Kristen pada hari ini. Biarlah menjadi berkat. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Jika Bapak Ibu sekalian ada segala penyakit, beban pergumulan hidup, beban masalah, beban kepicikan hidup, marilah kita datang kepada Tuhan. Karena firman-Nya berkata, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Dan Tuhan berkata, dikatakan, marilah kepadaku yang letih seluruh berberat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita bawa segala pergumulan kita kepada dalam doa dan permohonan. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kepadamu Bapa. Kami tundukkan, rendahkan hati pada siang hari ini. Kami berdoa, kami bawa segala dosa dan pergumulan kami. Biarlah Tuhan Kau yang mensucikan. Kirana firman-Mu berkata, merahkah seperti kermiji akan putih seperti salju, kotorkah seperti kain busuk akan putih seperti domba. Dan Engkaulah Tuhan yang berkata dalam kitab Ibrani 13:8 bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka demi nama Yesus Kristus, ampuni segala dosa kesalahan kami. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami, biar kami berkenan kepadamu. Perbaharui kami Tuhan, biarlah kami Tuhan berseturut berjalan dalam kehendak-Mu. Bapa, kami bersyukur pada siang hari firman-Mu juga menyegarkan kehidupan kami. Kiranya kalau ada sakit, penyakit, beban, masalah, pergumulan hidup, beban kepicikan hidup, Tuhanlah yang menyembuhkan, akan melepaskan beban pergumulan kami dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Maka demi nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan jawaban di atas segala pergumulan kami. Dan Tuhan memberkati kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Salam, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat Kristen yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang 32 ayat 1 sampai yang ke-6. Pada hari ini kita akan merenungkan dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 6. Demikian yang akan saya bacakan firman Tuhan ini. Peringkupnya adalah Mazmur 32 ayat 1 sampai 6. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesuh karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan serta melakukannya. Dan berbahagialah orang yang diberkati Tuhan pada hari ini untuk merenungkan Injil Kerajaan Allah. Daud, kita tahu, adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan menjadi raja bangsa Israel setelah Saul. Daud adalah keinginan Tuhan, sebab diingini oleh bangsa Israel seorang raja. Maka Daudlah raja yang diurapi Tuhan. Ketika Nabi Samuel melihat perintah Tuhan, maka Daudlah diurapi oleh Nabi Samuel untuk memimpin bangsa Israel. Kita tahu raja terdahulu Saul tidak berkenan Tuhan kepada dia, sebab seringkali pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Saul, dan perintah Tuhan selalu suka diabaikan. Sebab itu Tuhan memilih Daud. Nah, pada hari ini kita dapat merenungkan bagaimana Daud bercerita, untuk kita dapat renungkan bahwa dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Berbahagialah manusia yang kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan dan jiwanya tidak penipu. Adalah kebahagiaan kita jika kita merasakan dan dapat pengampunan dari Tuhan pencipta langit bumi alam semesta ini atas segala pelanggaran dan dosa kita. Daud berkata, jika dosa itu masih kita langgar, maka hal-hal berikut ini akan terjadi. Yang pertama dikatakan, ayat 3, selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku akan menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi saudara-saudara, upah dosa adalah maut, Alkitab katakan. Tetapi tanda-tanda dosa itu jelas bagi kita, bahwa Tuhan masih penuh sayang dengan kita. Dia menegur kita. Daud mengatakan tangan Tuhan menekan dia dan sumsumnya badannya gak enak, saudara. Kita tahu bagaimana Daud mengalami hal-hal kesalahan yang sangat fatal dan luar biasa. Ketika dia ada di kerajaannya, dia melihat seorang wanita yang cantik, yaitu Batseba. Dan dia tertarik. Dan dia tahu kalau Batseba itu adalah istri dari Uria, seorang panglima perangnya. Dan dia tertarik. Dan kemudian terjadilah perselingkuhan Daud dengan Batseba. Dan itu berlangsung dan berlangsung. Nah, keinginan Daud membuahkan suatu keinginan yang besar, ingin menikahkan Batseba. Dilakukanlah siasat busuk, memerintahkan Uria, suaminya Batseba, untuk maju di medan perang ke depan. Ketika ke medan perang untuk menghadapi musuh, ditariknya pasukan, maka orang ini sendiri dan hanya berikut beberapa bagian terbunuhlah pada peristiwa itu. Dan setelah itu tidak tanggung-tanggung, Daud menyatakan dia menikah dengan Batseba. Tetapi Tuhan menekan dia dengan luar biasa. Anak yang pertamanya mengalami sakit dan mati. Akhirnya datanglah seorang nabi, Nathan, yang menceritakan kepada Daud sebagai orang raja. Ada orang kaya hendak meminta domba kepada orang miskin dan merampasnya. Daud dengan berdiri dan marah-marah, dengan wibawanya berkata, ambil orang kaya itu, haruslah dihukum sampai mati. Tetapi Nathan mengingatkannya bahwa yang dilakukannya adalah Daud sendiri yang melakukannya. Teringatlah Daud akan kesalahan itu. Maka Daud mengaku di hadapan Nabi Nathan bahwa telah dia ambil Batseba sebagai istrinya dengan cara kelicikan dan kejahatannya dia di mata Tuhan. Karena dia mengaku ke depan Tuhan dan mengaku di depan hamba Tuhan, maka dinaikkanlah doa untuk kesalahan Daud ini, dan Daud pun menyesal. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, peristiwa itu akhirnya dengan pengakuan Daud mengakui pengampunan akan dosa dan pelanggarannya, maka Tuhan memberikan anak keturunan, yaitu Salomo. Di Salomo inilah dari Batseba menjadi raja yang berhikmat yang sangat luar biasa. Dan Salomo inilah yang mendirikan bait Allah. Bapak Ibu sekalian, itulah hal-hal jika kita tidak memberikan apa yang kita lakukan satu kesalahan kepada Tuhan dan kita tidak memberitahukannya, Tuhan akan menekan kita, beban kita. Tuhan akan menekan. Berarti Tuhan masih sayang kepada kita jika Tuhan masih menekan. Tetapi kalau Tuhan membiarkan kita dan tidak menghiraukan kita lagi, berarti sudah bahaya kita dalam keadaan kita. Bapak Ibu sekalian, ingatlah peristiwa ketika Musa mengeluarkan bangsa Israel mengelilingi gunung Sinai dan gunung-gunung yang lain selama 40 tahun. Sedangkan Mesir itu ke negeri Kanaan hanya 11 hari kalau kita jalankan. Tetapi karena keluh kesah di hadapan Tuhan, karena keinginan-keinginan yang tidak Tuhan kenankan lagi, yaitu menyembah berhala dan ingin kembali ke Mesir, maka bangsa Israel hanya mengelilingi gunung-gunung selama 40 tahun, tidak sampai masuk ke perjanjian. Pada akhirnya juga hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian, karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan begini, berbagai orang yang diampuni dosa dan pelanggarannya adalah tidak lain kita mengakui kesalahan kita di depan Tuhan, supaya kita masuk dalam
harta kekayaan perjanjian Tuhan kepada kita, berkat-berkat perjanjian Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Dikatakan pada ayat 3 dan 4, selama aku berdiam diri tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku, dengan berat sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ayat yang kelima dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan atas pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau akan mengampuni kesalahan dosaku. Berbahagialah orang yang mengaku di hadapan Tuhan segala dosa pelanggarannya. Tidak peduli dosamu, merahkah seperti kemeja akan putih seperti salju, kotorkah seperti kain kusumba akan putih seperti domba. Tuhan akan memutihkan segala dosa dan pelanggaran kita. Tidak peduli berapa banyak kau melakukan dosa, jika hari ini kau bertobat dan mengaku di hadapan Dia, Tuhan akan berkenan, karena Dia Tuhan yang belas kasihan, penuh pengampun, pengasih, penyayang, dan pemurah hati. Kita lihat bagaimana seorang wanita yang begitu mempunyai dosa yang sangat besar. Dia datang kepada Tuhan, dia mengoleskan dengan minyak narwastu, dia menangis, dia menyeka kakinya dan dengan rambutnya. Bayangkanlah, Tuhan yang Maha Kuasa itu tahu bahwa dia adalah seorang pendosa, dan dia bilang, dosamu itu diampuni dan jangan berbuat lagi. Dan berbahagialah orang yang diampuni dosa dan pelanggarannya. Bapak Ibu sekalian, segala dosa juga ini kita harus lakukan. Dikatakan pada ayat yang ke-6, dikatakan begini, sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak akan melanda. Kita tahu upah dosa adalah maut. Jika kita berdoa, kita mohon pengampunan dosa, maka Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Dan Tuhan tahu bahwa kita ini hanya dari debu dan tanah. Dan Tuhan tahu kita di dalam situasi di dunia ini yang jelas milik si jahat. Tetapi puji syukur atas Tuhan Yesus telah mengalahkan dia di atas bukit Golgota, di atas kayu salib. Sebab itu dosa kita telah ditebus oleh darah yang kudus di bukit Golgota. Pada hari ini, biarlah kita mengaku atas dosa dan pelanggaran kita, dan kita membawa hal-hal tersebut kepada Tuhan. Maka kita setia, dan karena Tuhan setia dan adil, maka Dia akan berkenan akan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu sekalian, demikian renungan singkat Kristen pada hari ini. Biarlah menjadi berkat. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Jika Bapak Ibu sekalian ada segala penyakit, beban pergumulan hidup, beban masalah, beban kepicikan hidup, marilah kita datang kepada Tuhan. Karena firman-Nya berkata, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Dan Tuhan berkata, dikatakan, marilah kepadaku yang letih seluruh berberat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita bawa segala pergumulan kita kepada dalam doa dan permohonan. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kepadamu Bapa. Kami tundukkan, rendahkan hati pada siang hari ini. Kami berdoa, kami bawa segala dosa dan pergumulan kami. Biarlah Tuhan Kau yang mensucikan. Karena firman-Mu berkata, merahkah seperti kemeja akan putih seperti salju, kotorkah seperti kain kusumba akan putih seperti domba. Dan Engkaulah Tuhan yang berkata dalam kitab Ibrani 13:8 bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka demi nama Yesus Kristus, ampuni segala dosa kesalahan kami. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami, biar kami berkenan kepadamu. Perbaharui kami Tuhan, biarlah kami Tuhan berseturut berjalan dalam kehendak-Mu. Bapa, kami bersyukur pada siang hari firman-Mu juga menyegerakan kehidupan kami. Kiranya kalau ada sakit, penyakit, beban, masalah, pergumulan hidup, beban kepicikan hidup, Tuhanlah yang menyembuhkan, akan melepaskan beban pergumulan kami dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Maka demi nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan jawaban di atas segala pergumulan kami, dan Tuhan memberkati kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.